untuk ngecek koordinat itu ngajak kami di mana posisi, karena kita tidak tahu tanah seluas itu kan main tunjuk aja kan nggak bisa. Jadi di mana kejadian, lokal fokusnya di mana. Nah kami mengambil koordinat. Berarti polisi belum pernah ya Pak ke BPN dulu sana? Kejadiannya kapan itu? Nah sekarang kejadiannya November. Hah? Kejadiannya November. Nah ini bagian perkara. Belum ada Belum ada ya, masuk pengaduan perkara masalah itu tidak ada. Oke, berarti polisi bohong dalam hal ini Pak. Karena polisi bilang sama saya sendiri itu bilang bahwa BPN sudah menyatakan nggak ada. BPN sudah menyatakan bahwa perizinan sudah lengkap, katanya kayak gitu. Kalau perizinan ya sudah lengkap perizinan. Tapi dia tidak pernah melibatkan BPN dalam pengukuran wilayah TKP. Biasanya, jadi ini saya ceritakan biar ini. Kalau ada kejadian seperti itu, apakah itu dia lokasinya di AGU atau hak milik, ini kan hak milik mana lebih banyak lagi terjadi. Kami pasti diberitahu, diajak ke lapangan, di mana fokusnya itu, supaya tahu siapa sebenarnya pemiliknya itu. Apakah benar misalnya di lokasi AGU atau di lokasi sertifikat hak milik orang lain. Nah nanti kami memberikan keterangan ke polisi bahwa itu di atas AGU, itu di luar AGU, itu di atas hak milik. Nah seperti itu. Nah dengan dasar itu baru proses itu berlanjut. Nah kan berarti kan ini yang kami curigai dari awal tadi Pak, bahwa bukti kepemilikan itu belum pernah terbukti. Jadi unsur dari pasal 362 itu belum pernah terlihat. Oke, biar tadi Sebenarnya tujuan kami di sini Pak hanya ingin mengkonfirmasi itu juga. Kalau ternyata yang dilakukan oleh kepolisian pada saat ini, penegak hukum ini adalah langkah yang salah. Dan di sini pun PT ABS itu kan langsung melakukan pelaporan terhadap petani kita ini. Makanya kami butuh konfirmasi ke ATM BPN pada hari ini untuk membuktikan kepemilikan itu dan sengketa itu sudah pernah ada atau tidak terlibat dalam ATM BPN ini. Buktinya kami dapat fakta pada hari ini bahwa ATM BPN tidak terlibat dalam laporan yang ini tadi. Nah, tapi seharusnya Pak itu di awal ATM BPN itu sudah dilibatkan sebelum petani ini dinyatakan sebagai tersangka. Nah prosesnya panjang. Nah iya, harusnya dari awal PT ABS dan kepolisian itu sudah komunikasi dengan ATM BPN harusnya untuk melakukan hal ini tadi. Tapi ternyata sampai sekarang petani kita sedang dikurung dan dinyatakan tersangka, dan itu akan segera dilakukan persidangan di pengadilan dan akan menjadi tersangka. Mungkin ya. Iya. Dan diskusi saya mungkin karena mungkin pada waktu itu statusnya masih belum sertifikat AGU, maka pihak polisi tidak melibatkan kami, hanya berdasarkan laporan dari pemilik tanah. Tapi seharusnya polisi tidak menerima laporan itu Pak. Kami sudah berkali-kali Nah, tidak kalau berkomunikasi. saya tidak bisa. Ya, ya. Bukan di sini, bukan di sini. Yang ini untuk kita buka-bukaan kan. Berarti HGI itu ada kan di Februari tanggal 25. Ya, ini kan berdasarkan laporan dari pemilik tanah aja kan bisa juga seperti ini, misalnya Mbak Puji punya tanah belum bersertifikat, terus di atas tanah itu ada orang maling tanaman kita lah, kan berhak juga Mbak Puji melapor walaupun belum bersertifikat. Laporan itu ditindaklanjuti berdasarkan lapor polisi mungkin menindaklanjuti berdasarkan laporan Mbak Puji tadi bahwa itu memang tanah Mbak Puji. Cuman kalau BPN tidak akan diundang karena polisi menganggap ini kan belum bersertifikat, makanya pemilik laporan milik tanah tadi